Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine Budiartini. Saya dari SD Negeri 2 Sukorejo. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman atau jenis tanaman. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara kawin, ditandai adanya proses penyerbukan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu benang sari dan putik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Ada putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Ada mahkota bunga yang berfungsi sebagai penarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan dan sebagai pelindung alat kelamin berupa benang sari serta putik. Ada juga dasar bunga, tempat melekatnya mahkota bunga dan berada pada bagian ujung tangkai bunga. Ada bakal biji dan juga ada kelopak bunga. Jenis-jenis penyerbukan yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan perantaranya ada angin, hewan, air, dan manusia. Yang kedua berdasarkan asal serbuk sarinya ada sendiri, tetangga, silang, maupun bastar. Untuk lebih lanjutnya kita lihat video berikut ini. Oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin. Maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok, dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian.
seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga, teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka serbuk ada mengenai putik, teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putih. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka, serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Video tadi telah menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan. Sekarang kita berlanjut ke jenis-jenis bunga, yaitu yang pertama berdasarkan kelengkapan bunga, yang kedua berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Berdasarkan kelengkapan bunga, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sedangkan berdasarkan alat kelamin ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga ini adalah bunga sepatu, ini adalah contoh bunga lengkap dan bunga sempurna. Kenapa lengkap? Karena mempunyai kelengkapan bagian-bagian bunga. Dari putik, benang sari, kelopak, mahkota, dan sebagainya. Kenapa sempurna? Karena memiliki 2 alat kelamin, yakni benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Ini adalah bunga kamboja.
Bunga kamboja contoh dari bunga tidak lengkap dan tidak sempurna. Kenapa tidak lengkap? Karena ada salah satu bagian-bagian bunga yang tidak ada pada bunga kamboja. Dan kenapa tidak sempurna? Karena hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, bisa benang sari, bisa putik. Kita akan belajar tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yaitu yang pertama, serbuk sari jatuh ke kepala putik, itu terjadi penyerbukan. Sel kelamin jantan atau sel sperma melebur dengan sel telur, akan terjadi pembuahan. Pembuahan tersebut akan menghasilkan sigot. Sigot tumbuh menjadi embrio tunas, kemudian tumbuh di dalam biji. Biji berada di dalam buah, biji ditanam akan tumbuh kecambah. Lama-kelamaan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini adalah contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara generatif, yaitu ada mangga, ada padi, ada vanili, ada tomat, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Manfaat perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, memiliki sistem perakaran kuat. Biasanya digunakan sebagai tanaman penghijauan pada lahan kritis. Kedua, penyebaran lebih jauh karena berupa biji akan memudahkan dalam penyebaran sehingga mencapai wilayah yang jauh. Yang ketiga, yaitu menghasilkan variasi baru. Memiliki sifat berbeda dari kedua induknya karena kombinasi dari kedua induk sehingga nantinya bisa menghasilkan banyak variasi baru. Yang keempat, menghasilkan buah tanpa biji, yaitu biji atau benih yang digunakan merupakan unggulan sehingga menghasilkan buah tanpa biji. Yang kelima, yaitu memiliki daya adaptasi tinggi, yaitu pohonnya akan hidup lebih lama. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.